Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih perasaan Bu Maria sekarang? Perasaan saya sekarang saat ini senang dan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi ya. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Maria sebagai supervisi. Seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan percakapan prasupervisi sebagai persiapan awal sebelum nantinya kegiatan Bu Maria saya observasi. Kira-kira apa saja nih yang sudah Bu Maria persiapkan untuk supervisi nanti? Oke, baik Bu Yani. Insya Allah pada kegiatan supervisi nanti yang saya persiapkan adalah diantaranya RPP, kemudian media pembelajaran berupa PowerPoint, dan juga ada alat dan bahan yang diperlukan ketika nanti pembelajaran. Mengenai tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Ya, mengenai tujuan pembelajaran nanti, tujuannya itu siswa dapat menggambar grafik fungsi eksponensial dengan baik dan benar. Berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menggambar grafik fungsi eksponensial dengan baik dan benar ya? Ya, betul. Kemudian Bu Maria, yang Bu Maria ketahui tujuan supervisi itu apa sih? Supervisi akademik itu tujuannya untuk memastikan apakah pembelajaran sudah berpihak kepada murid ataukah belum, sebagaimana tertuang dalam standar proses yang ada di dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu pasal 12. Selain itu, supervisi akademik juga bertujuan untuk pengembangan diri setiap pendidik di sekolah. Di antaranya ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Baik Bu Maria, luar biasa ya. Jadi tujuan supervisi akademik ini tadi Bu Maria mengatakan bahwa sesuai tadi standar proses ya di Standar Nasional Pendidikan pasal 12 ya. Bahwa untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu juga supervisi akademik ini tadi Bu Maria mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk pengembangan diri ya, pengembangan diri setiap pendidik di sekolah, meliputi kompetensi pedagogik ya, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan sosial. Oke Bu Maria, pada kegiatan supervisi nanti Bu Maria ingin saya membantu Bu Maria mengembangkan kompetensi yang mana? Insya Allah, saya ingin Bu Yani membantu saya dalam mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Wah, luar biasa. Jadi Bu Maria menginginkan saya membantu Bu Maria untuk mengamati Bu Maria di bagian kompetensi pedagogik ya. Kemudian kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik Bu Maria inginkan untuk saya amati? Sepertinya secara spesifik saya ingin diamati apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berpihak kepada murid ataukah belum. Baik, saya catat dulu ya. Berarti Bu Maria ingin saya mengamati pelaksanaan pembelajaran Bu Maria apakah sudah berpihak pada murid atau belum gitu ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak alasannya kenapa Bu Maria menginginkan ini? Karena menurut saya penting kiranya bagi kita untuk memastikan apakah supervisi akademik ini benar-benar berfokus kepada proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Baik, jadi tadi Bu Maria mengatakan ya bahwa Bu Maria ingin mengembangkan kompetensi pedagogik yang secara spesifik ingin diamati apakah pembelajaran sudah berpihak pada murid. Kira-kira menurut Bu Maria apa saja sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Maria inginkan tersebut? Menurut saya, indikator keberhasilan saya sebagai supervisi adalah ketika pembelajaran yang telah dilakukan itu apakah sudah berpihak kepada murid. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya gimana Bu? Indikator ketercapaian yang berpihak kepada murid itu diantaranya bisa terlihat dalam suasana kelas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,
juga menantang, dan memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas, kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, sosial siswa, dan psikologisnya sesuai standar nasional pendidikan pasal 12. Oke, luar biasa ya, berarti tadi ada 5 ya. Nanti berarti saya harus mengamati pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Yang pertama tadi terlihat dari suasananya yang interaktif, terus tadi inspiratif ya, menantang, menyenangkan, kemudian memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas sesuai bakat, minat, sosial dan psikologis ya. Oke, baik, kalau gitu saya catat dulu ya Bu ya, biar gak lupa nih. Berarti nanti tujuan yang hendak dicapainya berarti suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, kemudian menantang, menyenangkan, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif ya, serta memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas siswa ya, sesuai bakat, minat, sosial dan psikologisnya ya. Oke, baik Bu Maria, luar biasa ya. Jadi Bu Maria sudah menjelaskan secara rinci tentang kompetensi pedagogi yang ingin Bu Maria kembangkan, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi, serta Bu Maria juga sudah menyampaikan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Maria sendiri. Dengan demikian sudah cukup jelas ya untuk rubrik supervisi akademik kita. Kalau begitu, apakah besok Bu Maria siap untuk langsung saya observasi ke kelas Bu Maria? Tentu siap. Oke, alhamdulillah, semangat ya Bu Maria. Iya, siap. Oke, sebelumnya kita sepakati dulu ya mengenai lembar rencana pengembangan dirinya tadi ya. Disepakati hari Rabu 11 September 2024. Oke, silakan Bu Maria tanda tangan. Oke, semangat ya Bu Maria.
Waalaikumsalam. Sekarang waktunya kita melakukan percakapan pasca supervisi ya. Baik. Oke Bu Maria, pertanyaan pertama di sesi pasca supervisi kali ini, bagaimana Bu Maria menilai sendiri performa Bu Maria pada pelaksanaan pembelajaran ketika supervisi kemarin? Untuk performa saya kemarin, kalau saya ambil skala 1 sampai 10, kira-kira saya ada di 6. Apa yang membuat Bu Maria menilai demikian? Untuk indikator pembelajaran yang berpihak pada murid, saya rasa ada yang perlu saya kembangkan. Yang pertama, dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pada pelaksanaan pembelajaran kemarin, seharusnya saya untuk indikator menyenangkan itu menyisipkan permainan atau ice breaking. Dan untuk indikator memberikan ruang untuk prakarsa dan kemandirian siswa, sebaiknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Bu Maria atas refleksinya. Lalu bagaimana rencana Bu Maria ke depannya? Saya masih perlu banyak belajar lagi. Rencananya saya akan mempelajari tentang pembelajaran yang menyenangkan di pelajaran matematika. Saya harus mencari referensi permainan anak yang bisa diterapkan di kelas, supaya di kelas terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid dalam indikator suasana menyenangkan. Kemudian untuk mengembangkan suasana pembelajaran yang memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas dan kemandirian siswa sesuai bakat dan minatnya, rencananya saya akan belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Wah, luar biasa. Kira-kira bagaimana cara belajarnya Bu? Untuk belajar pembelajaran yang menyenangkan, sepertinya saya bisa mempelajari di internet Bu. Misalnya di YouTube banyak yang sharing tentang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga mau belajar dari YouTube juga Bu. Oke, berarti tadi dari hasil refleksi Bu Maria itu tadi masih perlu mengembangkan suasana menyenangkan ya Bu ya untuk pembelajaran yang berpihak pada muridnya ya. Iya. Kemudian tadi yang kedua berarti mengenai suasana yang memberikan ruang yang cukup ya untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat siswa ya dan psikologisnya ya. Nah tadi untuk suasana menyenangkan tadi Bu Maria mengatakan akan mempelajarinya di YouTube ya. Iya. Dan juga untuk suasana memberikan ruangan cukup untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian siswa sesuai bakat minat itu juga Bu Maria akan mempelajarinya di YouTube juga ya. Iya. Oke. Selain dari YouTube, siapa lagi kira-kira yang bisa membantu atau memantau Bu Maria belajar? Selain dari YouTube, saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Misalnya dengan Pak Rizal, saya biasanya sharing dengan Pak Rizal. Lalu untuk yang memantau belajar saya, bolehkah saya minta bantuan Ibu Yeni? Wah, dengan senang hati saya akan membantu Bu Maria. Berarti saya catat dulu nih ya. Berarti tadi Bu Maria akan belajar di YouTube, kemudian nanti akan sharing juga dengan Pak Rizal ya. Iya. Nanti juga insya Allah saya siap kok dengan senang hati membantu Bu Maria ya, membantu memantau ya berarti ya. Oke, kemudian kapan nih Bu Maria mau belajar dalam waktu dekat? Mulai sore ini insya Allah Bu. Dan saya akan jadwalkan setiap sore setelah selesai KBM, saya akan sempatkan untuk belajar tentang pembelajaran menyenangkan dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kalau diskusi dengan Pak Rizal, saya sempatnya aja deh Bu, jika ada kesempatan di jam istirahat misalnya. Oke, kira-kira Bu Maria mau belajar yang mana dulu nih? Pembelajaran menyenangkan dulu atau belajar tentang pembelajaran diferensiasi dulu? Sepertinya satu-satu dulu ya Bu. Untuk pembelajaran menyenangkan dulu mungkin, baru setelah itu pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa, berarti nanti Bu Maria mau belajar tentang pembelajaran menyenangkan dulu Ya. baru kemudian nanti Bu Maria belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Luar biasa Bu Maria. Nanti nggak apa-apa nih kalau setiap pagi nanti saya tanya progres Bu Maria. Karena kan tadi Bu Maria meminta bantuan saya untuk memantau belajarnya Bu Maria. Boleh nih Bu? Wah, sangat boleh Bu. Justru itu yang saya inginkan. Maaf ya Bu, saya jadi merepotkan Ibu Yeni. Oh tidak Bu Maria, saya tidak repot sama sekali. Malah saya senang bisa membantu.
Baik Bu Maria, sangat luar biasa pembelajaran yang Bu Maria praktikkan dan refleksinya pun sangat luar biasa. Dan Bu Maria juga sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya tentunya ya, karena Bu Maria bersedia untuk mengembangkan kompetensi yang Bu Maria miliki terkait kompetensi pedagogik ya, terutama mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga jadi dapat ilmu nih dari Bu Maria. Oke, hasil pengamatan pada saat observasi kemarin, saya catat ke dalam form supervisi akademik ya. Iya, silakan. Baik. Oh ya, pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa yang Bu Maria dapat dari percakapan kita kali ini? Luar biasa Bu, saya berterima kasih kepada Bu Yeni. Dari hasil percakapan kita kali ini, saya mendapatkan informasi yang berharga. Saya jadi semakin jelas mengenai indikator mana yang harus saya kembangkan lagi. Selain itu, saya juga jadi menemukan sendiri caranya bagaimana agar kompetensi tersebut meningkat. Percakapan kita kali ini membuat saya mengetahui cara untuk memaksimalkan potensi saya, Bu. Terima kasih juga Ibu Yeni yang sudah membantu saya mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Ya, sama-sama Bu Maria. Saya sekarang jadi mengetahui bahwa saya harus belajar dan berlatih untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kompetensi saya di bagian pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi. Kedepannya saya akan berusaha untuk belajar dan berlatih. Terima kasih ya Bu Yeni. Iya, sama-sama ya Bu Maria. Saya juga terima kasih loh, karena saya juga dapat ilmu nih dari kegiatan kita kali ini. Sama-sama Bu. Sepertinya sudah cukup ya untuk percakapan pasca supervisi kita kali ini. Selanjutnya kita tanda tangani untuk lembar catatan pasca observasi kelasnya tadi ya, untuk catatan refleksi guru dan rencana tindak lanjutnya. Ya, baik. Ya.